RKN dimanapun berada, kita kembali dalam diskusi beda kasus, dan kali ini kasus yang masih mendapat perhatian publik sampai saat ini adalah penangkapan penahanan Panji Gumilang, pimpinan tertinggi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan kali ini bersama kita sejumlah pakar tokoh di bidangnya masing-masing. Saya ingin memperkenalkan mulai dari sebelah kiri saya Bapak Karel, advokat. Selamat malam. Lalu Ibu Monique Riker sebagai aktivis lintas agama atau bahkan dikenal sebagai tokoh toleran, aktivis kemanusiaan yang toleran. Selamat malam. Berikut pengamat kepolisian sekaligus praktisi hukum Pak Alphonse Leomau. Selamat malam Pak Alphonse. Dan paling kiri Pak Petrus Celestinus, koordinator Perekat Nusantara, yaitu Pergerakan Advokat Nusantara, yang juga sebagai koordinator tim pembela demokrasi Indonesia. Kali ini tentu saja publik dan kita semua tentu mengikuti beberapa hari terakhir. Sejak sebenarnya isu tentang pondok pesantren bukan hal baru, tetapi kali ini menunjukkan keseriusan pemerintah terutama aparat hukum, lalu kemudian mendatangi prosesnya, dan saat ini adalah tahanan kurang lebih 20 hari ke depan. Nah, seperti apa dari perspektif hukum, barangkali nanti akan kita mendengarkan bersama. Ada sisi-sisi dari perspektif hukum, ada sisi kemanusiaan, ada misi yang memang sesungguhnya Pak Panji ini tokoh yang bisa berrelasi dengan lintas. Bahkan Pak Soeharto dikabarkan waktu itu sempat bermalam di pondok pesantren, lalu Pak Habibie juga ada meresmikan satu gedung, dan sejumlah orang di era Ibu Megawati meskipun dapat undangan tapi tidak datang, diwakilkan oleh waktu itu Kepala BIN Pak Hendro Priyono. Artinya kehadiran Pak Hendro adalah mewakili Presiden saat itu dan sejumlah. Nah, saya ingin update terakhir dari perspektif Pak Karel, atau Pak Karel dulu, melihat ini kan awalnya kan soal diduga pencemaran agama, lalu kemudian penistaan agama, lalu kemudian bergeser menjadi dugaan tindak pidana pencucian uang. Silakan Pak Karel. Ya, saya mengamati kasus yang menerpa Syekh Panji Gumilang ini, itu ada keanehan tanda kutip. Artinya apa? Katanya penistaan agama, tapi kemudian lari lagi ke pencucian uang. Ada kaitan apa antara penistaan agama dengan pencucian uang? Ya, kalau korupsi bisa, penipuan bisa, terorisme itu bisa, penistaan agama. Nah, ini yang saya bingung ya. Apalagi Prof Mahfud ini sepertinya ikut cawe-cawe sebelum waktunya dan cenderung ya intervensi, sehingga akhirnya Polri dengan sangat terpaksa harus menetapkan Panji Gumilang ini sebagai tersangka. Itu yang saya amati. Jadi memang ada keanehan-keanehan yang terjadi. Ya, nah, kalau ini penistaan agama, ada lagi kaitannya dengan negara Islam Indonesia, NII. Kalau ini NII, sebagaimana tadi moderator sampaikan, bahwa beberapa presiden, termasuk Presiden Soeharto yang begitu kuat, itu pun pernah bermalam di sana. Artinya, di mana ada NII-nya, ya, tolong juga dibuktikan supaya masyarakat nggak bingung ya. Jangan sampai nanti penegakan hukum kita adalah penegakan hukum yang sudah mentarget seseorang yang sebetulnya mungkin bersalah kalau dicari-cari kesalahannya, ya. Tapi di sini saya nggak melihat arahnya kemana. Ada yang bilang NII, ada yang bilang penistaan agama, ada juga bilang pencucian uang. Ini membuat bias. Saya sebagai advokat aja sedikit membuat bingung ya. Makanya ini tertarik saya untuk mempelajari, mendalami hal ini. Begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Karel. Nanti Ibu terakhir ya. Saya lanjut dulu dari praktisi hukum Pak Alphonse. Ya. Penangkapan penahanan terhadap seorang pimpinan pesantren merupakan fenomena yang menarik di saat ini, dan menurut kami sudah saatnya masyarakat perlu dicerahkan
tentang kepastian hukum terhadap sebuah persoalan hukum. Karena kalau seperti tadi kita dengar dari penjelasan maupun beberapa media pernah mengangkat, mulanya omong tentang NII, Negara Islam Indonesia, sehingga ada berbagai nama yang dikaitkan dengan Panji Gumilang, seolah-olah ini dia adalah merupakan perwujudan daripada pimpinan negara Islam Indonesia di masa kini. Kemudian ada pencucian uang, dan terakhir sekarang penistaan agama. Kita seolah sedang dicekoki iming-iming kebodohan agar takut akan setan. Jadi seolah negara Islam Indonesia pertama setan, tapi hilang setannya, setan barunya jadi penistaan agama. Jadi sebenarnya masyarakat ini harus dicerahkan. Sebenarnya kalau sebuah peristiwa pidana berangkat daripada norma-norma hukum, norma apa yang terlanggar. Nah, kalau norma itu tidak jelas, jangan mengada-ada. Karena norma seperti sekarang penistaan agama sangat multitafsir. Saya berpikir kalau seorang Ahok dikenakan penistaan agama agak masuk akal. Ahok ini non-muslim, coba-coba menafsirkan ayat-ayat Quran dan segala macam, dan dianggap tafsirnya keliru walaupun dia mengacu pada Gus Dur. Nah, yang saya heran kalau penistaan agama jadi pasal hari ini dipersangkakan. Syekh Panji Gumilang ini alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor, alumnus IAIN. Jadi seorang yang belajar di pondok pesantren yang baik, IAIN, terus kalau dia menista agamanya sendiri, rasa-rasanya ini kok dia ini setan yang ketakutan terhadap setan sendiri kan. Nah, ini yang perlu kita cerahkan pada masyarakat supaya jangan sampai orang ini teraniaya karena pemberitaan-pemberitaan yang sesat, tidak berdasar, bahkan mengada-ada, atau ada manipulasi informasi sehingga sebuah informasi yang bohong apabila disiarkan berulang-ulang itu menjadi kebenaran baru. Ini cara-cara propaganda Hitler di zaman dulu. Udah kuno cara ini sebenarnya, tapi bangsa kita memang masih terbawa untuk semua sekarang seolah-olah melihat ini setan. Makanya kita lihat akhir-akhir ini begitu banyak aparat masuk keluar sebuah pondok pesantren, tempat pendidikan dan sebagainya. Ngapain? Sebab kalau kita lihat bahwa Panji Gumilang sebagai pimpinan pesantren mendidik sekian banyak santri, sepanjang sejarah penangkapan para teroris di Indonesia belum pernah saya dengar teroris itu yang terafiliasi dengan Al Zaitun. Tidak ada. Kedua, tugas mencerdaskan bangsa secara konstitusi itu tugas negara. Kok hari ini ada orang sipil, ada orang swasta mendidik bangsa, anak bangsa, ribuan orang yang dia sebenarnya mengemban tugas negara, mewakili negara, kok tiba-tiba negara perlakukan dia seperti seorang penjahat seperti itu. Ini aneh bagi saya. Kurang kerjaan apa? Kenapa negara tidak urus uang negara yang dikelola BUMN bisa rugi? Ini dia tidak kelola uang negara. Uang dari berbagai sumber yang tidak perlu dipersoalkan karena sudah masuk dalam sistem keuangan yang tidak pernah dipertanyakan dari mana. Kadang-kadang katanya dari misalnya hamba Allah misalnya. Bagaimana mengaudit itu? Nah, tiba-tiba mereka pencucian uang. Jadi sebuah fata morgana hukum seolah ada sebuah danau di padang pasir, padahal sebenarnya nggak ada. Nah, jangan sampai masyarakat Indonesia itu dibodoh-bodohi dan kondisi semacam itu dan masuk pada kebodohan itu sendiri. Demikian menurut saya. Baik, Pak Petrus, tadi Pak Karel dan Pak Alfon melihat semacam ada kejanggalan dalam penanganan ini. Mungkin ada perspektif lain atau narasinya seperti sama atau seperti apa? Silakan Pak Petrus. Baik, terima kasih. Saya melihat dari syarat-syarat penahanan terhadap seseorang ya. Kalau kita melihat rekam jejak Profesor Dr. Panji Gumilang, dia seorang pimpinan pondok pesantren, jam terbangnya udah sangat tinggi, usia juga sudah boleh dikatakan sudah sepuh, lalu menghadapi perkara yang ya boleh dikatakan perkara yang biasa lah, yang udah umum. Soal penistaan agama itu adalah perkara yang kalau di dalam tindak pidana pun dia masuk tindak pidana biasa, ya bukan tindak pidana yang khusus. Jadi penahanan terhadap Panji Gumilang menurut saya ini adalah tindakan yang berlebihan dari pihak kepolisian. Karena pertama dilihat dari usia dan kesehatannya, yang bersangkutan tidak harus ditahan, ya dia sudah sepuh,
Yang kedua, dia memiliki tanggung jawab besar karena harus mengurusi ribuan santri. Ya, lembaga itu pun adalah lembaga pendidikan yang resmi, yang direstui dan didukung oleh pemerintah dari sejak pendiriannya sampai sekarang. Ya, mengelola uang begitu besar, ya, segala sesuatunya memerlukan keputusan dari Pak Panji Gumilang. Lalu dengan Pak Panji Gumilang kebebasannya dikekang, kebebasannya dirampas atas nama kepentingan penyidikan suatu perkara, sudah pasti belum lagi dampaknya terhadap ribuan santri yang ada di sana. Itu yang saya lihat, aspek-aspek seperti ini tidak dipertimbangkan oleh penyidik. Mereka terlalu dini menahan Panji Gumilang tanpa mempertimbangkan, karena tidak mungkin juga Panji Gumilang melarikan diri. Dia seorang tokoh besar, ya. Dia seorang pimpinan pondok pesantren yang itu tadi saya katakan jam terbangnya sangat tinggi, sehingga tidak ada urgensi dari penyidik untuk menahan terkait dengan kepentingan pemeriksaan. Ya, kalau perlu penyidiknya datang ke pondok pesantren karena dia sudah tua, dia juga sedang kurang sehat. Kira-kira itu. Sobat RKN, baru saja kita mendengarkan 3 advokat dari perspektif hukum melihat kasus yang dilakukan oleh Polri, penegak hukum, dan kali ini mungkin kita diperkaya oleh perspektif lain dari aspek kemanusiaan. Bagaimana Ibu Monik melihat sosok Pak Panji seperti apa? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi memang saya kenal dengan Al Zaitun itu dari tahun 2016. Jadi tahun 2016 mereka datang ke acara saya, Festival Film Toleransi, Tolerance Film Festival, dan anak Pak Panji Gumilang namanya Pak Imam Prawoto datang minta izin untuk tampil membawakan lagu Yahudi oleh para santri. Nah, tentu saja saya senang karena ada yang mau tampil, apalagi mereka ini pesantren gitu ya. Dan betul mereka datang, 35 orang dari Al Zaitun datang ke acara, datang sendiri jam 3 pagi dari Indramayu. Bapak-bapak kan sudah ke sana jauhnya kayak gitu ya. Mereka datang jam 3 pagi untuk persiapan karena mereka bawa alat musik sendiri juga. Dan mereka menyanyi for free gitu ya. Mereka bawa air minum mereka sendiri karena mereka juga punya produksi air minum. Mereka bawa makanan mereka sendiri dan sebagainya. Nah, jadi ketika kemarin rame-rame soal lagu Yahudi yang dinyanyikan oleh para santri, itu sebuah hal yang menurut saya bukan hal yang baru, karena sudah pernah di 2016. Nah, yang menarik juga adalah di kompleks pesantren itu ada prasasti yang tulisannya adalah Al Zaitun, Pusat Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Nah, di Indonesia saat ini kita membutuhkan pesantren-pesantren yang punya visi toleransi dan perdamaian. Nah, inilah yang sebetulnya kita harus dorong, bukan orangnya malah ditangkap, betul kan? Nah, dan juga yang sangat penting adalah kita harus respect. Mereka ini bisa bertahan untuk juga berdikari. Mereka mengelola kebutuhan pangannya sendiri, dan juga mereka karena ini asrama ya, konsep pondok pesantren berasrama, semua kegiatan itu dilakukan secara bersama-sama, dan juga semua apa yang terjadi di dalam pondok pesantren itu tentu saja diketahui oleh orang tua santri, wali santri. Nah, bapak-bapak bisa bayangkan, saya sebagai orang tua juga ya, jadi saya membayangkan kalau saya menitipkan anak di sana, tentu saja saya akan kepikiran makannya gimana, ya kan, pergaulannya bagaimana. Dan sejauh ini tidak pernah ada masalah gitu ya dengan sistem pendidikan, dengan pergaulan di sana dan sebagainya. Kita tidak pernah dengar ada masalah, ada kasus dan sebagainya. Dan ternyata dari yang saya ketahui, mereka itu juga para santri makan 3 kali sehari dan mendapat snack 3 kali sehari juga.
Nah, jadi kan bagus sekali ya kalau misalnya memang semua kebutuhannya terjamin. Secara pendidikan, apakah ada yang mengajarkan atau menekankan untuk karakter anak ini adalah toleransi dan perdamaian, cinta damai. Ini yang menurut saya yang perlu kita angkat, gitu ya. Mungkin ini satu-satunya loh institusi pendidikan di Indonesia yang saat ini mengklaim mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian. Perlu kita apresiasi adalah kalau mereka pernah dituduh, Panji Gumilang ya, pemimpinnya Syekh Panji Gumilang disebut sebagai NII, Negara Islam Indonesia. Sekarang dia berubah menjadi sangat cinta Indonesia dengan cara seperti apa, Bapak-bapak? Dia menganjurkan supaya setiap pelajaran dimulai harus nyanyi lagu Indonesia Raya 3 stansa, bukan kayak kita yang umum hanya 1 stansa. Nah, ini kan wujud untuk supaya orang cinta Indonesia. Nah, jadi ada perubahan signifikan yang nampak. Beliau membangun kapal dari kayu, kapal penangkap ikan, supaya apa? Blue economy, peningkatan nelayan, untuk ada upaya mensejahterakan gitu ya, dari sisi kelautan, kemaritiman, perikanan. Nah, hal-hal yang kayak gini kan perlu diapresiasi. Coba bayangin berapa banyak orang di Indonesia yang punya kapal pesiar misalnya. Nah, sementara dia mikirnya kapal nelayan, kapal yang untuk nangkep ikan, kan itu bagus. Garis pantai di Indonesia banyak sekali, justru harusnya diapresiasi, bukan disegel. Yang sekarang terjadi kan malah galangan kapalnya disegel. Kapalnya nggak boleh diteruskan pembangunannya, padahal harusnya 17 Agustus ini bisa dilabuhkan ke air gitu ya. Nah, ini dia. Jadi sayang sekali dengan adanya penangkapan, yang penahanan semuanya berdasarkan sesuatu yang belum pernah ada tabayun, istilahnya kan, datang langsung ke sana untuk melihat, mencari tahu, dan sebaiknya memang Pak Panjinya dilepaskan. Karena apa? Karena beliau sangat bertanggung jawab terhadap 8.600 anak yang saat ini belajar di Al Zaitun. Dan tidak mungkin dia melarikan diri karena dia sangat bertanggung jawab terhadap semua operasional yang ada di Al Zaitun tersebut. Termasuk juga yang tadi ya, untuk pangan, kapal, dan yang lainnya. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Ibu Monik. Saya kira dari sisi kemanusiaan dan bahkan boleh dikatakan mewakili ibu-ibu dari ribuan para santri melihat sosok Pak Panjinya seperti itu. Tadi dari sistem keterbukaan, informasi kepada santri dan orang tuanya itu berjalan menurut Ibu Monik, dan tentu saja akan memberi kenyamanan bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya di ini. Nah, saya ingin ke Pak Karel, dari perspektif kemanusiaan tadi sosok Pak Panji misalnya, apakah itu tidak menjadi atau bisa dijadikan pertimbangan untuk misalnya menangguhkan penahanan Pak Panji atau seperti apa dari perspektif hukum? Ya, harusnya apa yang disampaikan Ibu Monik tadi dan Pak Petrus juga ya, demikian juga Bang Alphonse, itu tentu harusnya jadi pertimbangan. Karena hukum itu kan bukan untuk balas dendam, ya, untuk menghukum orang, apalagi orang yang sudah sepuh. Hukum itu kan adalah untuk membina orang. Nah, kalau Pak Panji Gumilang ini bisa dibina, ya, kalau anggaplah dianggap bersalah terus dibina, ya, kontribusinya jelas kelihatan, ya, terus apa yang dihasilkan juga nampak. Dia punya banyak usaha, usahanya juga untuk orang banyak, ya, termasuk dia punya kebun, dia punya usaha pangan, dia punya usaha minuman kemasan, itu semua untuk memberikan kesejahteraan bagi anak didiknya. Ya, harusnya itu menjadi pertimbangan. Kalau sampai hal-hal yang kita gambarkan tadi di sini tidak menjadi pertimbangan, saya melihat ini ada target, ya.
Yang sangat saya sesalkan adalah siapa yang menargetkan ini. Apakah ingin mengambil asetnya Al Zaitun ya dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang, atau apa? Nah, yang sering cawe-cawe di sini saya melihat sekali lagi, saya tidak anti Pak Mahfud, tapi saya lihat Pak Mahfud punya atensi terhadap kasus ini. Apakah Pak Mahfud juga ingin mengambil aset itu? Nah, nanti kita lihat ya bagaimana akhir ending dari peristiwa ini, kecuali kalau memang Pak Panji Gumilang ini oke lah, kalau dinilai ada masalah hukum, proses hukum berjalan, orangnya dibebaskan ya, orangnya diberi kesempatan untuk menjalankan seluruh apa yang dia sudah lakukan selama ini. Itu yang sehingga tidak membuat orang tua yang menaruh anaknya juga dirugikan ya, seperti itu sementara ini ya. Baik Pak Alfon, ini agak semacam cukup keras dari Pak Karal ya, ada cawe-cawe sekelas Menko Polhukam Mahfud MD misalnya, lalu kemudian siap-siap aja ditangkap. nah apakah Pak Alfon melihat seperti itu atau mungkin ada pandangan lain dalam kaitan dengan penanganan Pak Panji? Pandangan saya lain mungkin, cuma cukup mengherankan seorang Mahfud yang profesor katanya. Kenapa? Panji Gumilang ini belum tersangka ya, perkaranya belum jelas, dia udah suruh blokir, rekeningnya diblokir, terus nanti dia izinkan, keluarkan ya sekian persen untuk agar ada pembiayaan pesantren dan sebagainya. Kurang kerjaan ya, kerjaan Polhukam kan dengan seperti itu. Pada hakikatnya manajemen itu yaitu pembagian kerja ya, pembagian kerja. Negara itu cukup sibuk bagaimana mengurus merawat sekian ribu pesantren, santri, makan, minum, pelajaran. Negara yang kasih keluar duit ya buat perguruan tinggi aja, ternyata perguruan tinggi negara juga nggak beres-beres kok. Nah ini yang swasta, dia cari duit sendiri dengan cara yang sendiri. Kalau dianggap cara yang melanggar hukum, periksa dong keuangannya itu, apakah mau dapat dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum atau apa. Dan sudah sekian puluh tahun kok. Iya. Dari Departemen Agama kalau saya tidak keliru menyatakan kurikulum di pesantren ini masuk apa, dan pendidikannya variasi A. Artinya baik sekali. Nah, kalau kita mau ngomong pesantren menyimpang ke apa, pendidikan menyimpang, alat pisau analisanya ya undang-undang di bawah Departemen Agama dan di bawah Dignas. Kok tiba-tiba sekarang menjadi penistaan? Kalau penistaan agama, dia seorang pimpinan, dia nista agama, sekian puluh ribu orang yang dididik itu, kayak apa penistaan itu terjadi, merobek-robek kesucian agama ini. Makanya saya tadi katakan, dia seorang alumnus Montor, alumnus IAIN. Kalau penistaan itu memang sudah dikerjakan sekian lama, udah rusak itu. Nila setitik merusak susu sebelanga. Dia sebagai seorang pimpinan tiap hari ajarin kesesatan, menista, udah rusak itu. Nah sekarang kita cari tahu berapa ribu alumnus pesantren yang udah merusak ketaatan beragama di Indonesia. Dan kalau kita lihat-lihat, belum pernah kita dengar istilahnya ada persoalan-persoalan yang sangat mendasar terjadi di sana. Ada juga yang ngomong ada apa terjadi hubungan seks di Pak, ternyata tidak seperti itu. Jadi sangat bombastis pemberitaan-pemberitaan yang disebarkan seolah-olah sengaja ada proses pembusukan yang direncanakan. Nah kalau tadi dikatakan jangan-jangan ini suatu upaya mau merampok, taruhlah secara terstruktur, karena mungkin kalau orang lihat punya rekening sekian ratus, so what? Apa ada larangan kalau seseorang punya rekening sekian banyak? Kalau tidak wajar, silakan aja cari di mana pasalnya. Atau kalau dia sekarang punya kekayaan sekian, mulai kapan orang kaya dilarang? Justru kalau ada masyarakat bangsa yang kaya dan mendidik putra-putri bangsa secara baik, diberi penghargaan. Ketiga saya lihat, kita baca-baca juga, saya juga pelajari. Isu-isu NI ini KW9. KW9 dulu ini binaan daripada institusi negara, bagaimana agar ada penetrasi, agar NII yang sebenarnya Kartosuwiryo dan turunan dan sebagainya dia terpotong, terguras dan sebagainya terguras. Ini pahlawan sebenarnya dia, karena dia bisa penetrate. Kita kalau nonton film-film spy, itu pernah ada agen Mossad jadi wakil menteri pertahanan satu negara di sana, akhirnya dia digantung
kan dia disusupkan Di Suriah. untuk bagaimana masuk ke sistem. Nah, Panji Gumilang ini kalau boleh kita samakan disusupkan untuk masuk merusak struktur NII. Nah, kalau kita nonton Mission Impossible, memang setiap misi tersebut yang memberikan menyusup itu tidak akan mau ngaku dia suruh. Tapi kalau kita lihat dengan Panji Gumilang berkibar dengan KW9-nya, NII-nya kan berantakan, nggak punya konsep, tenggelam. Apakah ini bukan sebuah perjuangan clandestine untuk operasi cipta kondisi yang memang didesain oleh negara agar jangan terjadi hancur berantakan negara ini yang dasarnya TI dan NII. Nah, menurut saya seorang Panji Gumilang harus mendapatkan apresiasi tinggi karena kalau dia dulunya begitu dia bertobat berubah dan sekarang wawasan kebangsaannya saya kira sangat tinggi. Kalau kita dengar pidato-pidato dia boleh diadu dengan yang merasa lebih nasionalis, yang lebih patriotik, boleh diadu karena dia udah memperjuangkan sekian ribu orang menjadi orang terdidik dan sekian puluh ribu orang ex pesantren cari tahu kapan ada kejahatan, cari tahu kapan ada korupsi mungkin dan sebagainya. Apakah ada dari Al Zaitun ini punya alumnus atau memang mereka meneruskan kebaikan-kebaikan itu menjadi garam di tengah masyarakat Indonesia yang begini beragam dan saat-saat ini memerlukan sebuah harmonisasi toleransi antar manusia bangsa ini. Demikian saya kira. Kini Pak Petrus dari sebagai koordinator pergerakan advokat Nusantara dan setauku berkaitan dengan pembangunan hukum, selain memang melihat dari segi proses penanganan kasusnya Panji oleh Bareskrim misalnya, tetapi seyogyanya seperti apa ke depan atau dalam kalau andaikan kasus serupa untuk menjadi rekomendasi atau catatan bagi negara atau pemerintah. Silakan Pak Petrus. Ini saya lihat langkah mundur ya, terutama dalam penegakan hukum. Karena kalau kita lihat dari posisi Al Zaitun ini sendiri, dia kan sebuah badan hukum resmi, ya. Dia kalau dia yayasan, ada undang-undang yayasan yang melindungi dia. Kalau dia misinya pendidikan, undang-undang pendidikan nasional melindungi dia. Kemudian kalau dia pesantren, kita punya undang-undang kepesantrenan. Artinya berbagai macam perundang-undangan selama ini tidak ada masalah tentang Al Zaitun ini. Terus sekarang ujuk-ujuk ada persoalan penistaan agama yang dipublish sedemikian rupa seolah-olah di sana itu ada masalah besar. Padahal Al Zaitun ini kalau kita lihat dari perjalanannya, ini kan mendapat kepercayaan yang luar biasa dari negara luar. Banyak negara mengirimkan siswanya belajar di mana di Al Zaitun, ya. Negara-negara di Asia, di Timur Tengah, dan itu sampai sekarang berlangsung. Jadi kalau sekarang ini kemudian muncul kasus penistaan agama dan targetnya itu langsung kepada Panji Gumilang, maka kita pertanyakan seperti yang Pak Karel katakan tadi, apakah di balik ini ada target lain untuk mengambil alih, untuk mengelola aset yang begitu besar yang sekarang ini dikelola oleh Yayasan Al Zaitun. Karena bagaimanapun juga sudah terdata semua, kekayaannya triliunan, kemudian siswanya juga puluhan ribu, belum lagi alumninya sudah tersebar di berbagai instansi pemerintah. Tidak ada masalah. Kok sekarang di usia 70-an tahun lebih, 77 ya? 77. Di usia 77 tahun, seorang Panji Gumilang dituduh melakukan penistaan agama, lalu masuk ke pencucian uang. Itu yang kita tidak ketemu korelasinya. Jadi tindakan kepolisian yang dilakukan saat ini dengan prestasi yang dihasilkan oleh Panji Gumilang begitu besar tidak balance. Bahkan ruginya lebih banyak. Tindakan kepolisian terhadap Panji Gumilang saat ini tidak balance, bahkan memalukan buat negara-negara yang orang tuanya menitipkan anaknya belajar di pesantren sana. Orang akan bertanya-tanya, ada apa penegakan hukum di Indonesia kok seperti ini? Ada penistaan agama, lalu ada pencucian uang. Apakah dari penistaan agama itu terus dia mendapat aliran uang dari berbagai pihak sehingga menjadi triliunan? Ini kan kita tidak ketemu korelasinya. Jadi ini sekali lagi sangat memalukan dan ini adalah langkah mundur.
Baik, Sobat RKN, di sesi terakhir saya ingin sekalian nanti Ibu Monik dan secara bersamaan dari selanjutnya Pak Karel, Pak Alfon, dan Pak Petrus juga closing statement dari beberapa narasi tadi tentang adanya dugaan bahkan kejanggalan dari segi penegak hukum. Ibu Monik, mungkin ada apa yang perlu disampaikan kepada aparat penegak hukum juga kepada bangsa ini? Sekarang? Oke. Ya, kalau saya, Bapak, saya sih hanya berharap dikeluarkan dulu. Dan kemudian kalau memang mau untuk melihat Al-Zaitun ini dari dalam, memang sebaiknya Kementerian Agama, ke Mendiknas sekalian ya, dan juga mereka semua yang berkepentingan, termasuk mungkin MUI, para kiai dari NU atau dari yang tokoh-tokoh agama, melihat ke sana, datang ke sana. Bertemulah dengan para guru, bertemulah dengan para santri, dan juga mungkin wali santri untuk bertanya langsung. Karena kan wali santri yang berkepentingan langsung dengan pendidikan di sana. Kalau perlu tinggal ya? Iya, betul. Kalau perlu tinggal, karena mereka pun punya wisma tamu yang dituduh hotel itu. Karena kan kalau hotel berbayar dan buat publik ya. Ini kan enggak, ini untuk para orang yang bertamu ke sana untuk mau tinggal di sana. Kenapa ini penting? Karena memang ini akan menjadi noda di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama 10 tahun pemerintahan ada 122 kasus penodaan agama saja. Nah, ini yang dikasuskan sekarang ini bukan sekedar orang-orang yang, kan biasanya tuh yang dikasuskan adalah orang-orang yang cari perhatian ya, bikin sensasi gitu ya. Ya ini kan enggak, ini sistem orang yang mengelola sistem pendidikan dan seorang yang bisa dibilang pemikir, intelektual, tokoh gitu ya. Nah ini kan kita perlu hati-hati juga. Jangan sampai kasus ini akan menimbulkan konflik horizontal di bawah. Dalam arti, saya nggak tahu ya, apakah nanti orang-orang di Al-Zaitun sendiri mungkin akan merasa, kemarin aja pada saat mereka akan di demo, mereka balas juga dengan demo di luar gitu sambil menyanyikan lagu Yahudi. Apakah nanti akan ada seperti ini lagi gitu ya? Ini kan akan menimbulkan hal-hal yang justru malah jauh dari ketenangan, jauh dari situasi yang aman gitu ya. Kegaduhan baru, betul. Nah karena itu sebaiknya memang Panji Gumilang dikeluarkan dulu dan baru kemudian datanglah semua lembaga-lembaga yang berkaitan ini. MUI datang lihat untuk mengetahui kebenarannya. Jangan hanya percaya dari media saja. Karena ada pembentukan opini, penggiringan opini, ada misinformasi sehingga terjadi semacam rekayasa gitu ya, rekayasa. Nah itu saja sih kalau dari saya. Terima kasih Pak Karel. Kita lanjut, melanjutkan Ibu Monik tadi. Cuma sayangnya Syekh Panji Gumilang ini sudah tidak percaya sama MUI, sama MUI ya. Jadi mungkin MUI nggak usah masuk dulu lah ya. Biar dari tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh Muslim yang lainnya silakan ya, kalau perlu tinggal di sana di wisma tamu itu ya, beberapa hari atau beberapa bulan kalau perlu ya. Iya, ikut masuk kelas. Dengan makan minumnya ditanggung. Betul. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya pernah berkunjung ke sana. Luar biasa itu tempatnya ya. Walaupun saya nggak pernah nginep ya, tapi saya mendapat informasi yang tinggal di sana itu tidak akan kelaparan. Pasti terjamin. Nah, itu yang punya gambaran saya. Makanya menyambung Ibu Monik tadi, saya sepakat Panji Gumilang itu bukan orang yang berbahaya, nggak perlu ditahan, apalagi usia sudah 77 tahun. Kemarin itu pas ulang tahunnya waktu saya datang, itu ulang tahun yang ke-77 hari Minggu kemarin. Nah, itu menunjukkan apa sih yang dikhawatirkan, ditakutkan oleh Panji Gumilang? Apakah seorang Panji Gumilang ini ditahan karena Menko Polhukam yang menekan-nekan polisi? Saya melihatnya seperti itu, ya.
Menko Polhukam nih belum apa-apa sudah menekan-nekan polisi dulu. Nggak boleh itu. Dia kan seorang profesor hukum tata negara, cuman bukan pidana dia ya. Jadi mungkin agak offside nih. Ya mudah-mudahan Pak Mahfud kalau nonton ini bisa memanggil saya dan saya bisa jelaskan ya. Tapi jangan pakai kekuasaan. Kalau pakai kekuasaan saya pasti kalah. Tapi kalau kita diskusi aktif baik ya, saya malah dapat ilmu dari Pak Mahfud ya. Dan pengamatan hukum saya mengatakan Pak Mahfud belum waktunya lah untuk cawe-cawe di dalam kasus Panji Gumilang ini ya, nggak pada tepatnya, masih banyak kok aparat hukum yang lain, sehingga polisi jadinya serba salah nih, nggak ditindak. Di sini Menko Polhukam ditindak, sebetulnya kok belum waktunya gitu kan. Nah, polisi terpaksa, kalau menurut saya sangat terpaksa akhirnya menangkap Panji Gumilang. Sangat disayangkan penegakan hukum yang demikian. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih. Pak Alphonse. Praktek penahanan Panji Gumilang sebuah praktek bagaimana negara membuat masyarakat warga negara ketakutan di Indonesia ini. Saya sebagai orang non muslim minoritas heran-heran kenapa Abdul Somad bilang ada jin disalib itu dia nggak ditangkap. Iya betul. Kok ini yang Panji Gumilang seorang alumni pesantren ya, seorang IAIN, omongnya juga kita tidak tahu di mana, dia bisa ditangkap kayak begini. Bagaimana kita yang minoritas ini, kapan saja mau diinjak, kapan yang mau ditangkap? Ini praktik menakutkan bagi kehidupan umat beragama atau kehidupan berekspresi di negara ini. Pasal bisa dicari-cari seolah-olah. Kenapa bisa dicari? Pertama NII ada, bilang ada pencucian uang, bilang ada yayasan dana bos ini. Terlalu banyak pasal. Nah, ini kan kayak polisi lalu lintas nih. Tahan orang, SIM ada, mana surat kawin. Surat kawin ada, mana pentilnya. Ini mencari-cari yang tidak penting. Nah, menakutkan kalau praktek penegakan hukum seperti ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak adil. Baik, terakhir Pak Petrus, sebelum juga sekalian Pak Petrus ingin nih, bagaimana polisi atau penegak hukum memposisikan diri tidak target, bahasanya Pak Karel tadi, supaya memberi penjelasan supaya tuduhan itu tidak seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama segera tangguhkan penahanannya dulu ya, supaya kembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam penanganan kasus ini. Kemudian yayasan ini atau pondok pesantren ini sudah membuktikan menjalankan visinya itu dengan boleh dikatakan sangat sempurna ya. Dia punya visi itu kalau saya baca tadi memperbaiki kualitas pendidikan umat dan dia berhasil. Buktinya dari mana-mana, negara asing banyak yang kirim anak-anaknya studi di sana. Dan sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun. Tidak pernah ada riak-riak, alumninya pun tidak ada yang... Malah dari beberapa testimoni yang berkembang, yang beredar di medsos, gagap-gagap mereka yang mengaku diri sebagai alumni, menyatakan di sana ada kegiatan NII di bawah tanah, tapi diminta dijelaskan seperti apa. Dia seperti memperhatikan ada orang yang berdiri di samping membisikkan bahwa dia harus omong seperti itu. Jadi pembuktian terhadap ada kaitan dengan NII juga sangat kabur. Kenapa tidak tangkap yang punya NII langsung? Kok ini yang dicarinya yang sudah membaktikan, mengabdikan dirinya puluhan tahun untuk sebuah pendidikan dan berhasil dengan sangat baik. Ya, motonya juga bagus. Ya, perdamaian, toleransi untuk umat sehat, waras dan manusiawi. Luar biasa. Kita yang baru kemarin hadir pun kita merasakan suasana kebangsaan, ya, suasana nasionalis. Kita tidak lihat suasana yang biasanya di tempat yang kita itu beda-beda jauh. Kita sebagai orang yang baru pertama kali hadir di situ, kita merasa suasananya pas sesuai dengan moto dan visinya. Saya tambahkan, Pak Jokowi ini akhir daripada masa pemerintahan Anda sebagai presiden. Anda dari rakyat kecil, sering teraniaya, sering difitnah macam-macam. Ini saatnya Pak Jokowi menunjukkan eksistensi sebagai seorang manusia dari desa, berpikir dengan jernih. Panji Gumilang tidak pantas teraniaya seperti ini. Demikian. Ya, saya tambahkan lagi, Panji Gumilang ini seorang Muslim. Tadi Pak Petrus sudah sampaikan kan, lulusan alumni pesantren Gontor, ya, alumni IAIN, dia dituduh menista agama, agamanya dia sendiri, ya. Bagaimana seorang Ahok, ya, pantas saja seorang Ahok harus dihukum karena itu bukan agamanya, ini agamanya sendiri kok.
Kok tega-teganya dituduh menista agama, ya? Bikin pembinaan dong, bikin pembinaan, ya. Itu menurut saya. Baik.